Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan siang hari ini saya akan bagikan kepada kita sebuah video di mana saya melihat ya, seorang Agustan almarhum sebenarnya adalah orang yang cinta keluarganya. Orang yang tentunya cinta sama istrinya dan juga cinta ya mengasihi anaknya. Sampai beliau juga mengatakan bahwa kalau selama ini beliau selalu berusaha, bekerja dan sebagainya, itu untuk anaknya juga. Teman-teman, ini sangat luar biasa, hanya saja ya itulah ya. Semuanya boleh saya katakan sudah terlambat ya. Agustan kita melihat memang sekalipun dia sayang dengan keluarganya, tapi di lain sisi dia masih menyimpan dendam dan benci kepada umat Kristen. Teman-teman, mari kita lihat saja bagaimana penyampaian dari seorang Ustadz Agustan soal bagaimana dia mengasihi keluarganya. Mari, ini dia videonya. Ya, mudah-mudahan ini lebih baik dan saya akan mungkin mempergunakan sisa hidup saya ini di dalam iman dan Islam. Ya, akan berjuang lah. Ya kalau toh semua menghendaki ya. Ya memang ada banyak hal yang harus saya perjuangkan. Ya memang dengan emosi saya kemarin itu ya banyak yang dirugikan saya pribadi, khususnya keluarga dan khususnya lembaga ini ya. Jadi saya tidak bisa membantu mereka yang membutuhkan. Itu kan banyak juga akhirnya yang saya lepas itu. Ya karena ya selepas Lebaran ini alhamdulillah saya akan mulai lagi sebisa saya, sedapat saya untuk husnul khotimah ya, jadi berkah di dalam iman dan Islam. Begini ya, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, jangan terpancing dengan standar ganda dan propaganda yang mereka lakukan. Gini, jangan gampang emosian kayak saya ya, nggak ada guna teh. Mereka inginkan itu supaya kita semua emosi dan sakit gitu loh. Makanya mereka membuat propaganda yang sedemikian rupa kan. Propaganda itu yang salah saya ya. Padahal saya udah membuat video waktu itu, jangan kena propaganda ya, ini memang ujian ya. Kena propaganda akhirnya saya terlalu emosi, saya nggak terima, dihina gitu luar biasa oleh tanpa ragu, akhirnya stroke ya. Dan stroke ini bukan sebetulnya, maaf ya, ini kalau menurut iman saya ya terserah orang luar mau ngomong itu kena ini kena itu nggak masalah. Ini atau baterainya mau habis atau enggak ini. Tapi sesungguhnya itu karena tidak ada korelasi dengan apa yang mereka sampaikan, tidak ada ya. Karena pertama saya memang punya jantung itu, lalu yang kedua saya mulai lupa untuk malas-malasan treadmill ya. Terus yang kedua saya terlalu kerja berat. Saya lupa kalau saya itu punya sakit ya. Jadi buat laundry ini sebetulnya nggak boleh saya. Dan kok Irwan MCI itu udah ngelarang saya, jangan lu Gus, kerja itu kerja berat Pak, nggak boleh gitu loh. Ya kemarin itu saya punya pikiran anak kan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ya bukan saya ini cinta dunia, bukan ya kan. Bentar lagi kan kuliah, mau genapin tabungan sebetulnya. Saya ngejarnya sih seperti itu. Ya kan. Akhirnya kan antum tahu itu di komunitas kan saya masang jemuran karpet. Yang pertama, yang kedua, itu udah mau ngeliyeng saya, udah ngeliyeng. Cuma masuk lagi rumah, duduk ya kan. Hilang kerjain lagi ya kan gitu. Itu saya orangnya kurang disiplin gitu loh. Udah ngeliyeng itu teh harusnya berhenti, enggak masuk kan. Duduk-duduk hilang, kan di halaman kan ada lampu gede kan, jadi saya nyalakan lampu ngerjain terus. Akhirnya sampai memang jatuh itu tadi. Nah, saya berpikir stroke itu harus darah tinggi, ternyata bukan. Makanya saya menghimbau kepada
eee, apa ya, penggiat-penggiat medsos ya, aktivis-aktivis Islam, Bang Suma, Kandaku, semuanya lah ya yang tidak saya sebutkan satu-satu, antum jaga kesehatan. Pertama, jangan kena provokasi, lalu makanan itu yang maaf jorok-jorok ditinggalkan ya, apalagi udah kepala 3. Dan stroke itu tidak harus menunggu darah tinggi. Penyumbatan itu bisa. Saya penyumbatan, saya darah rendah terus. Darah saya itu rendah terus, bukan tinggi, rendah terus. Darah rendah terus, jadi darah rendah ya. Jadi darah rendah gitu ya. Itu yang membuat saya stroke. Dan gejala itu sebetulnya udah ada tanda-tandanya. Cuma memang itu tadi, saudaraku ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya keras kepala. Saya tipe orangnya begitu, jadi nggak kerjain terus, sudah tahu ngeliyeng teh harusnya istirahat. Karena saya berpikir nggak punya darah tinggi gitu loh, itu teh. Ya, ini pelajaran bagi saya dan kita semua, ya tolong diperhatikan. Oh iya, baik ya. Ya saya takutnya menyakiti hati umat kan dengan tindakan-tindakan saya, makanya saya meminta maaf kepada umat muslim kan. Gitu supaya saya juga plong, saya tidak ada ganjalan ya. Saya kan juga sudah meminta maaf kepada umat Kristen. Saya mengakui bahwa itu 1000% salah. Karena yang saya bawa itu amarah, emosi ya. Karena di Islam itu tadi saya menyampaikan, perang pun itu tidak boleh asal membunuh. Ya, jadi seperti itu saya begitu dengar ceramah Ustadz Khalid, saya menyesal banget ya. Kenapa gitu loh? Tidak apa ya? Ya itulah karena maaf ya. Mungkin dulunya terlalu apa ya? Terlalu parah yang saya rasakan. Jadi seperti yang kena BPD itu bukan hanya saya sebetulnya ya. Seperti Paul Zhang itu sakit mental itu sebetulnya. Terus Pak Saifuddin, makanya gini, saya menghimbau, ayo Pak Saifuddin, sudahlah, eh, eh, Koh Paul sudah berhentilah, stop. Saya, Anda berdua itu orang-orang radikal, orang-orang yang mempunyai masa lalu yang buruk ya. Ya saya mengajak, ayolah. Saya mau katakan Anda tidak membela iman Anda. Anda tidak membela iman Anda. Anda hanya menunjukkan kedongkolan hati Anda, sakit hati Anda yang begitu dalam, dan Anda limpahkan kepada iman kami. Sama mungkin saya dulu juga begitu. Udahlah, stop lah. Itu kan amarah-amarah yang tidak akan membuat itu damai. Ya. Karena ketika yang kalian ucapkan itu hanya kebenci, hanya amarah. Aku dulu pernah gini, diginikan, aku pernah digitukan. Ya, sekarang ayolah, Pak Saifuddin stop. Kalau kita cinta NKRI stop. Kita kan sering cinta NKRI. Apa memang benar gitu tuh? Persoalannya kan gitu. Nah, sekarang ayolah kita limpahkan itu semua dalam iman kita, dalam sikap dan perbuatan yang no hujat. Saya mulai detik hari ini, saya Agustan, saya berjanji tidak akan menghujat lagi. Tidak akan menggunakan emosi saya lagi. Dan channel saya akan saya ubah dengan yang realistis tapi idealis ya. Saya udah berhenti dari perdebatan-perdebatan yang ada. Ada yang lebih pintar, lebih pandai, lebih bisa menguasai diri. Saya serahkan kepada saudara-saudara saya semua. Para apologet Islam, para penggiat-penggiat medsos Islam. Ya, tetap antum berjuang semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
tentunya berjuang dengan hal yang baik ya, sesuai yang diajarkan oleh iman dan Islam. Jangan seperti saya. Itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf kalau telat, ya. Mohon doanya. Ya, ini anaknya juga ikut-ikutan, Pak. Aku mau jualan keripik, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang kan. Alhamdulillah, istri anak juga. Jam berapa ini? Oh ya, sebentar lagi lah. Kita selesaikan ya. Baik, saudaraku, Iwan Billah yang dirahmati oleh Allah. Itu aja sih mungkin saya sampaikan. Mohon doanya, semoga masih ada kesempatan bagi saya. Karena sekali lagi saya lebih banyak salah kepada iman saya ya. Bukan, ya tetap salah kepada, kepada non-muslim juga tetap salah. Cuma persoalannya saya kan tidak linier dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh iya ya, siap, baik ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi. Kandaku, terima kasih untuk ngaji cerdas yang sering ngeposting ya untuk jualan madunya. Semoga antum senantiasa dirahmati oleh Allah dan perjuangan antum, Kanda, senantiasa diridhoi oleh Allah, menjadi ridho yang luar biasa dunia dan akhirat ya. Terima kasih banyak, Kanda. Semoga juga teman-teman diberi kesehatan senantiasa. Doakan saya, mungkin sisa hidup saya, ya saya akan pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk iman saya. Itu aja sih ya. Baik, saudara-saudara, saya akan pamit ya. Terima kasih banyak untuk atensinya. Ini terima kasih sudah bisa berbicara berapa menit ini. Luar biasa banget ini. Sebetulnya saya nggak pede, tapi saya akan coba ya. Ya, alhamdulillah ini juga bisa ya. Saya nggak malu dengan apa yang terjadi ini. Ini teguran Allah. Ini Allah akan menaikkan derajat saya. Kalau saya nggak ditegur oleh Allah, ya mungkin saya akan terperosok terus ya dengan hal-hal yang tidak baik ya, yang mengatasnamakan iman misalnya kan, seperti itu Islam kan. Ini justru mengangkat saya pada derajat yang lebih baik dan menggugurkan dosa-dosa saya. Saya sangat yakin itu. Alhamdulillah, baik saudaraku, terima kasih banyak untuk setiap doa-doanya. Ya, semoga ini menjadi wasilah ya untuk saya lebih semangat lagi, tentunya lebih baik ya, lebih mengimplementasikan Islam yang sesungguhnya ya, tidak terkena saya masih belum bisa di tempat yang jauh Kanda, tapi dengan fasilitas yang ada ini kan, untuk podcast kan sudah ada, saya akan maksimalkan ya. Walaupun memang jantung saya juga sering kumat sih, tapi nggak masalah, ya. Beri support terus saya ya, saudaraku semua. Semoga ini menjadi satu perjalanan Agustan untuk mencapai Islam yang kafah, Islam yang memang diridhoi oleh Allah untuk menemui kejayaan-kejayaan, dan kejayaan itu akan dikembalikan kepada iman dan Islam. Saya kira seperti itu, saudaraku semua. Terima kasih. Oke, dan itu aja teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, bagaimana seorang Agustan begitu mengasihi keluarganya.
Tapi saya mau katakan bahwa setiap orang, siapapun juga itu, pasti akan mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya, suaminya, anak-anak, dan sebagainya. Ya, orang-orang yang ada di keluarga dia. Tetapi di balik semuanya itu, kita juga harus tetap mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kita. Bahkan mengasihi orang yang sekalipun memusuhi kita. Tetapi kalau kita melihat memang, ya itulah yang dilakukan oleh seorang Augustan. Dia mengasihi keluarganya, ya dia mengasihi anaknya. Tapi ingat, dia masih dendam dan benci kepada umat Kristen, ya. Sebab itu ya saya pikir dengan semua apa yang sudah terjadi ini merupakan pembelajaran bagi kita semua tentunya, ya, bahwa kita sebagai umat beragama dan terlebih-lebih sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mengasihi keluarga, mengasihi istri, suami, anak-anak, dan juga kita senantiasa mengasihi siapapun juga, ya, bahkan sekalipun orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Kita mendoakan mereka supaya mereka ya sempat bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.